Selamat sore dan salam sejahtera. Hadirin yang kami hormati, dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat serta karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini, Selasa 10 Januari 2017 akan berlangsung acara pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Mengawali acara, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Undangan dimohon berdiri. Pembacaan Keputusan Wali Kota Bandung. Keputusan Wali Kota Bandung nomor 821-2-Cap.087 garis datar BKPP garis miring 2017 tentang pemberhentian, pengangkatan, dan pengukuhan dari dan dalam jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Wali Kota Bandung menimbang A. Bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera memberhentikan, mengangkat, dan mengukuhkan para pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran keputusan ini dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 7 daftar lampiran keputusan ini. B. Bahwa pemberhentian, pengangkatan, dan pengukuhan para pegawai negeri sipil dalam jabatan pengawas tersebut di atas telah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kota Bandung. C. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf B di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Kota Bandung. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 dan seterusnya memutuskan menetapkan ke-1 pemberhentian, pengangkatan, dan pengukuhan dari dan dalam jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Lampiran 2 Keputusan Wali Kota Bandung nomor 821.2 garis miring Cap.087 garis datar BKPP garis miring 2017 tanggal 10 Januari 2017. Nomor, nama, jabatan baru. 1. Ika Erawati Sukandar SE.MSI, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Andir, Kota Bandung. 2 sampai dengan 952, 953 Lukman SE, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung.
Wali Kota Bandung Muhammad Ridwan Kamil ditandatangani. Pembacaan selesai. Persiapan pelantikan. Pejabat yang akan dilantik didampingi rohaniwan. Wakil Wali Kota Bandung disilakan mengambil tempat. Undangan dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan. Saudara-saudara, sebelum mengambil jabatan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah jabatan. Pengambilan sumpah jabatan akan saya lakukan menurut agama yang dianut, yaitu Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu. Sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali adalah harus diyakini bahwa sumpah yang akan diucapkan disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan yang Maha mengetahui apa yang diucapkan dan apa pula yang tersimpan di dalam hati. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Bagi yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya berjanji. Demi Allah saya berjanji. Bagi yang beragama Hindu, ikuti apa yang saya ucapkan. Om Ata Paramahwisa, saya bersumpah. Kini ikuti bersama apa yang akan saya ucapkan. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan negara.
bagi yang beragama Kristen dan Katolik, ikuti kata-kata saya. Kiranya Tuhan akan menolong saya. Rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, pada hari ini Selasa tanggal 10 Januari 2017, saya Wakil Wali Kota Bandung melantik saudara-saudara sebagai jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Bandung berdasarkan keputusan Wali Kota Bandung nomor 821-2-BKPP-2017 tanggal 10 Januari 2017. Saya percaya insya Allah saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa bersama kita. Wakil Kota Bandung, Ode Mandalika. Pembacaan fakta integritas oleh Kasubag Program BKPP Kota Bandung, Bapak R. Acep Wasita SEAK, dan Komitmen Menolak Suap oleh Kasubag Program Data Informasi dan Keuangan dan Kesbang Pol Kota Bandung, Ibu Dr. Yanti Rahmayanti. Fakta integritas pejabat pengawas pemerintah Kota Bandung berjanji pada diri sendiri dan berkomitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama R. Acep Wasita S. SEAK, NIP 1967 0121 1988 03 1011, tempat tanggal lahir Bandung 21 Januari tahun 1967, pangkat golongan penata tingkat 1 3D, jabatan Kepala Sub Bidang Program BKPP Kota Bandung, unit kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung, menyatakan bahwa saya akan melaksanakan ketentuan sebagai berikut. 1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian negara. 4. Bersikap jujur, objektif, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 5. Siap mencapai target kinerja yang sudah diarahkan oleh kebijakan pimpinan dalam dokumen perencanaan RPJMD, Renstra dan Renja, Silakim, dan arahan pimpinan dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah Kota Bandung, serta beberapa target tambahan sebagai berikut. A. Meningkatkan ketertiban umum. B. Meningkatnya ketentraman masyarakat. C. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. D. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. 6. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat
melalui lapor paling lama 3 hari. 7. Menghindari pertentangan kepentingan, konflik of interest dalam pelaksanaan tugas. 8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada jajaran pegawai yang berada di bawah pengawasan saya secara konsisten, termasuk tidak melakukan politik praktis. 9. Siap menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan pemerintah Kota Bandung, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan. 10. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sesuai target. Apabila saya tidak dapat melaksanakan salah satu dari hal-hal tersebut di atas, maka saya selaku pemegang jabatan bersedia untuk 1. Mengundurkan diri dari jabatan yang diemban dengan pertanggungjawaban baik material maupun non-material sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Diberhentikan dan atau dialihtugaskan dari jabatan oleh Wali Kota Bandung selaku pejabat pemberi kepegawaian. Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai bentuk integritas saya selaku aparatur sipil negara. Menolak suap, gratifikasi dan uang pelicin di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Saya bersama jajaran di bawah tanggung jawab saya berkomitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang berprinsip dan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kesetaraan dengan prinsip dasar sebagai berikut. 1. Tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi dan uang atau pelicin dalam bentuk apapun pada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat sebagaimana dilarang oleh undang-undangan yang berlaku. 2. Tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uang atau pelicin dalam bentuk apapun dari perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau perusahaan asing yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh undang-undangan yang berlaku. 3. Bertanggung jawab mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Bandung dengan meningkatkan integritas, pengawasan dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bandung, 10 Januari 2017. Saya yang berkomitmen Kepala Staf Kajian Program Data Informasi dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, Saudara Yanti Ramayati, NIK 09611906, disaksikan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Ridwan Kamil, STMUD, Wakil Wali Kota Bandung Odet Muhammad Dalil, masing-masing berkepala dinas. Penandatanganan naskah fakta integritas dan komitmen menolak suap. Sebelum saya menyampaikan sambutan Bapak Wali Kota Bandung, Pak Ridwan, ada pesan dari beliau. Salam hormat, salam hangat untuk kita semua. Dan beliau yang sedang
dirawat dosen Santosa, juga mohon doa dari kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan dan kesembuhan beliau lahir dan batin. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyul 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Para pejabat eselon 4 di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita bisa hadir pada acara pelantikan pejabat lingkungan pemerintah Kota Bandung. Telah dilakukan pengambilan sumpah, pengukuhan dan pelantikan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Jabatan ini merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, para pejabat pengawas yang dilantik hari ini mempunyai peran yang signifikan dalam operasionalisasi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandung, terutama dalam aspek pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan dan aspek pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, para pejabat pengawas mempunyai rentang kendali yang relatif besar karena langsung membawahi para pelaksana, sehingga harus mampu melakukan pengendalian, pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. Dalam pelaksanaan anggaran, para pengawas pada umumnya ditetapkan sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK, harus mampu menerjemahkan kebijakan pimpinan ke dalam hal-hal teknis, yuridis, dan sosiologis, sehingga kebijakan yang akan digulirkan pimpinan akan implementatif dan akomodatif dari berbagai aspek. Hadirin yang berbahagia, khusus untuk SKPD yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat, dituntut pula mengetahui sendi-sendi pelayanan prima yang menjamin penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, mempunyai kepastian hukum, cepat dan tepat dalam arti sesuai dengan standar prosedur yang sudah ditetapkan. Tidak kalah pentingnya juga bagi para pengawas yang tidak melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat yang sifatnya supporting sistem dalam hal perumusan kebijakan, harus mampu memberikan data dan informasi yang akurat kepada atasan. Sampai saat ini saya masih mendengar adanya pengaduan-pengaduan pelayanan yang kurang optimal dalam penyelenggaraan pelayanan yang bersifat internal. Contoh pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan. Hal ini sangat ironis karena idealnya SKPD semacam ini harus mampu menjadi contoh dan mendukung kinerja seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung melalui pemberian pelayanan yang diberikan. Malah lebih jauh lagi bagi para ASN yang ditempatkan pada SKPD seperti ini, harus memberikan contoh kepada SKPD lain bagaimana menjadi sosok ASN yang seharusnya. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, hal ini berlaku juga bagi inspektorat. Tidak mungkin akan terdapat fungsi pengawasan yang optimal apabila di internal masih terjadi pelanggaran-pelanggaran. Dalam upaya menuju predikat kinerja keuangan wajar tanpa pengecualian atau WTP, saya mempercayakan kepada saudara-saudara yang sekarang hari ini ditempatkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, khususnya bidang aset, untuk secara sungguh-sungguh mendukung atasan saudara-saudara dalam penataan aset dan juga mampu menggerakkan bawahan
untuk mengoptimalkan pendataan aset. Dan nampaknya dalam pencapaian WTP ini perlu ditingkatkan koordinasi antara BPKD dan Inspektorat. Jangan sampai temuan-temuan pemeriksaan ekstern banyak yang sebelumnya tidak mampu terdeteksi oleh aparat pengawas intern. Baru-baru ini saya mendapatkan pengaduan dan laporan tentang integritas beberapa oknum ASN di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak yang bersangkutan apabila terbukti melakukan hal-hal yang bersifat pelanggaran. Ini harus menjadi contoh dan perhatian bagi SKPD sejenis seperti pada pelayanan perizinan terpadu yang rentan terhadap pelanggaran gratifikasi. Untuk itu, semua jajaran ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung mengetahui kami sudah membentuk tim sapu bersih pungli atau sabar pungli yang akan mengawasi penyelenggaraan pelayanan baik secara langsung maupun melalui pemantauan. Sebagaimana diketahui pada masa kepemimpinan kami melaksanakan pemerintahan melalui kebijakan desentralisasi pada jajaran kewilayahan yang diperkuat dengan pengalokasian anggaran relatif besar. Oleh karena itu, jajaran kewilayahan sampai dengan kelurahan dituntut untuk mampu menyusun rencana kerja sesuai dengan kondisi dan permasalahan di wilayahnya masing-masing. Yang berbahagia, dalam proses penyesuaian personil dengan kedudukan pada masa transisi dari struktur lama ke struktur baru berjalan dengan baik dan cepat. Transisi dipercepat supaya tidak ada gangguan anggaran dan pembangunan. Selanjutnya, untuk para pengawas yang ditempatkan di unit pelayanan teknis atau UPT, baik kepala maupun subbagiannya agar bersabar karena belum dilantik pada hari ini. Hal tersebut dikarenakan peraturan wali kota yang mengatur tentang pembentukan UPT masih menunggu rekomendasi dari Provinsi Jawa Barat sebagaimana ketentuan PP 18 tahun 2016, dan pelantikannya akan dilaksanakan sesegera mungkin insyaallah. Hadirin berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selamat menjalankan tugas. Semoga menjadi pejabat yang amanah, dan mudah-mudahan dengan ditempatkannya saudara pada jabatan pengawas menjadi titik tolak saudara-saudara dalam mengembangkan karir di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Hadirin berbahagia, itulah yang saya sampaikan. Biar bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Bandung Muhammad Ridwan Kamil. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian maka acara pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Bandung telah selesai, dan acara dilanjutkan dengan penyampaian ucapan selamat secara simbolis kepada perwakilan pejabat di barisan depan. Siapa? Ayana